Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Halo. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Mereka. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara, berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Halo. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Mereka. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Dan sumpah deh. Kamu bohong. Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh. Terus lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Baycraft. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama?
Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Dompet tipis tinggal 1.000, warung depan tutup melulu, kulkas kosong nih udah habis, tinggal harapan dan doa manis. Lihat teman makan ayam geprek, aku cuma senyum walau mata cekrek. Balik ke kamar buka magicom, isinya cuma nasi hati pun rompong. Nasi sama kecap, rasanya mantap, kalau ditambah air mata jadi lebih sedap. Hidup anak kos itu luar biasa, tiap hari masak pakai rasa relela. Laundry belum bayar, baju makin tipis, pakai kaos event dari tahun habis. Nonton YouTube sambil numpang wifi, paket data tinggal sisa mimpi. Nasi sama kecap, menu andalan, kadang ditambah sambal sachet pinjaman. Kalau orang kaya makan steak, aku makan nasi sambil nyetel lagu play. Walau sederhana, karena hidup ini tentang bertahan saja. Nasi sama kecap jadi bukti nyata, kalau cinta tak harus selalu mewah rasa. Jam 9 malam bilang ke diri, besok aku harus bangun pagi. Alarm disetel 5 kali, dengan semangat yang gak berapi-api. Tapi begitu jam 5 bunyi, tangan ini autos lu sendiri. Jam 6 bilang 5 menit lagi, tahu-tahu jam 9 lewat nasi uduk lagi. Besok bangun pagi, katanya sih gitu, tapi kenyataannya tidur kayak batu. Janji sama diri, tinggal kenangan, bangun siang lagi, hidup pun tertinggalan.
udah olahraga pagi, aku masih ngelamun lihat langit dari kasur ini. Katanya produktif itu penting, tapi tidur juga kan bagian dari healing. Besok bangun pagi, slogan sejati, udah kayak resolusi tiap hari. Tapi selimut ini terlalu mesra, bikin semua niat hilang tanpa sisa. Tapi gak apa-apa, coba lagi nanti. Selamat malam para pendengar nongkrong bareng ya. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi lewat radio podcast Radio Nongkrong bareng bersama Kak Sam dan Kak Novi. Ya, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Kak Sam, dengar radio Nongkrong bareng. Kita berminggu malaman lagi, bukan bermalam minggu, terbalik. Kita minggu malam hadirnya kencan lewat Facebook, radio podcast. Podcast itu mungkin definisinya lebih pada kita bisa terlihat wajah ataupun hanya audio, ya. Jadi banyak sekali podcast, ribuan podcast. Ada dari cerita horor, genre-nya komedi, kayak lagu, terus macam-macam. Kalau Anda masuk ke Spotify cari podcast yang tanpa wajah itu banyak tuh, ya. Mau cari story, mungkin politik juga ada. Nanti kita bicara sedikit sih. Kak Novi, ini situasi di Jakarta bagaimana di Indonesia? Di bagian saya sih, artinya bukan di bagian ya, di daerah saya sih baik-baik saja Kak Sam ya, di selatan. Kalau terhitung dari selatan, dari Tugu Pancoran ke arah Ragunan Kebun Binatang tuh Kak Sam ya. Nah, tapi kalau dari arah mungkin secara Google Map Anda bisa lihat lah di situ. Istana aman. Yang nggak aman DPR. Gedung DPR. Gedung DPR itu kalau kita perhatikan atau menurut beberapa netizen ini dari saya berapa puluh tahun lalu sudah seperti ini bentuknya. Kalau dilihat bentuknya, ini sebelum masuk pada persoalan apa yang ditimbulkan oleh DPR di mana belakangan ini, beberapa hari belakangan ini membuat kegaduhan luar biasa, dahsyat luar biasa dalam sejarah sejak reformasi 98. Itu adalah bentuk gedungnya itu seperti alat kelamin wanita atau simbol yoni ya. Kemudian Monas itu adalah alat kelamin pria. Interpretasi itu artinya dari apa yang saya katakan ini didasar pada budaya Hindu zaman dulu gitu bentuknya. Nah, tapi kalau dilihat dari atau dimaknai dari sisi wanita atau alat kelamin wanita, memang legislatif itu kan melahirkan legislasi ya. Legislasi itu kan undang-undang, mensahkan undang-undang. Tapi dari ribuan undang-undang cuma 2 atau 4 undang-undang yang bisa yang diselesaikan kerjaannya oleh beberapa komisi yang ada di parlemen, ya. Kemudian Monas itu alat kelamin pria. Nah ini memang eksekutif. Jadi kebetulan mungkin sangat kebetulan banget. Dan ini cukup jenius kalau kita lihat kembali ke sejarah bagaimana Bung Karno dan pendirinya dari aksi gedung DPR dan Monas untuk membuat simbol negara ya. Selain istana ya, bahwa kita itu sistem presidensial. Jadi di mana sistem presidensial itu presiden tidak ada urusan sama DPR. Ya. Jadi kalau parlementer akhirnya presiden jadi simbol seperti di Jepang. Ya. Jadi raja dia nggak ngapa-ngapain.
yang kerja Perdana Menteri, itu sistem parlementer. Ini sedikit sharing lah, jangan bobok dulu. Misal radio nongkrong bareng 9.45 habis libur pulang nih, Kang Novi ngomong apa. Perempuan kan biasanya banyak mikir kan, apa aja dipikirin. Iya, itu saya lihat sampai di ziarah segala macam tuh dimasukin bagi-bagi dibongkar itu, waduh parah juga ya. Sejarah, iya memang. Jadi ini akumulasi itu penumpukan rasa rasa kecewa dari, saya boleh katakan, rakyat, karena kita ini sebagai media itu punya pesan. Antara lain saya tidak punya opini, hanya menyampaikan data dan fakta. Kita diagar oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Walaupun kita hanya podcast seperti ini di Facebook, tapi kita memegang apa yang menjadi etika daripada radio gitu ya. Jadi yang saya maksud adalah kita tidak beropini bahwa si ini begini, si itu begitu. Tapi faktanya memang seperti itu gitu yang terjadi. Jadi kita netral dan objektif. Kita menyajikan informasi, hiburan di Radio Nongkrong Bareng secara objektif, nggak memihak sana, nggak memihak sini. Tapi faktanya memang mereka sudah atau rakyat sudah terakumulasi kan saya. Udah soalnya udah berurutan tuh, kalau kita urut dari ijazah palsu Jokowi itu nggak terselesaikan. Kemudian kita ingat betul baru-baru ini rekening diblokir, suami yang nggak dikunjungin oleh TNI yang pulang-pulang diblokir sama negara. Nah, iya. Ini tamu kita itu juga nanti ada tamu nih, kita ngobrol ya nanti. Tapi sebelum masuk ke tamu kita, sedikit lagi mungkin tambahan, kumulasi ini memuncak ketika anggota DPR yang 4 orang, ya Anda sudah tahu lah namanya mereka. Dan dari 4 orang ini mayoritas kebanyakan adalah artis. Saya tadi mengatakan bahwa saya tidak punya opini, tapi saya bisa mengatakan bahwa kerja mereka sebagai parlemen yang melahirkan legislasi, apalagi satu Sahroni itu, pasal saya ngomong nih dari Nasdem itu adalah di komisi bagian hukum, ya komisi 3 kalau nggak salah. Nah nanti kita bicara dengan orang hukum apa yang dikerjakan selama ini gitu, dan dia tahu kalau orang hukum berarti dia punya wawasan tentang hukum. Biasa ketika kita punya wawasan tentang sesuatu, kita justru gampang melanggar. Ya, sampai situ. Nah, 3 ini artis. Bobotnya nggak tahu apa, kerjanya nggak tahu apa, tapi celutukannya, gesturnya, seperti Eko Patrio itu dia goyang-goyang, dia joget. Akumulasinya adalah ketika mereka itu mendapatkan tunjangan yang, ini kan kita Indonesia lagi prihatin, lagi susah. Lagi susah. Sekarang gaji UMR 5,5 juta di Jakarta. Itu kurang. Anak 2 misalnya. Ya. Makan beras. Makan nasi sih, beras dimasak jadi nasi. Ya. Kalau singkong rebus, singkong rebus. Nah, ini yang menyebabkan akumulasi itu naik darah. Ditahan. Nggak ngamuk. Kemudian tanggal 25, saya terpaksa cerita kronologis sedikit, Mbak tamu kita sebentar ya Mbak, tahan ya. Cuma kesabaran itu membuahkan kesuburan. Ya. Jadi tanggal 25 demo nih. Saya lihat demo tanggal 25 itu berantakan. Entah siapa yang datang. Di sporadis, masih murni. Dicatat masih murni orang-orang masyarakat yang kecewa. Ya, menuntut untuk bisa dialog lah. Kalau kita masuk ke gedung DPR, ya saya pernah masuk lewat belakang nanti. Itu juga mengantarkan orang yang punya catering ke staffnya, security lah, satpam lah, ya. Jadi bukan ke anggotanya. Biasanya juga masyarakat diterima di sana untuk berdialog.
nggak kedengeran apa-apa, orang mau teriak kayak apa, kan mau ngebom kayak apa, tidak terdengar di dalam. Adem, Nggak duduk diladenin. itu, bisa diladenin. Nah, masyarakat yang terakumulasi sakit hati itu bentuknya kan destruktif. Bagaimanapun sejarah menunjukkan dari tahun 1700 ketika revolusi Prancis, giletin yang pucung kepalanya itu oleh rakyat, di mana itu cikal bakal demokrasi dalam artian pemberdayaan masyarakat itu atau rakyat, kekuatannya itu betul-betul dianggap. Ya, tadinya kan hanya absolut kekuatan ada di tangan penguasa. Kembali ke DPR tadi, nggak bakal kedengeran. Kemudian, diam nih, tanggal 28 bergerak mahasiswa. Kalau mahasiswa udah pasti ada jelas, ya. Kemudian setelah partai buruh dulu, ya, bukan SPSI tapi di bawah Pak Jumhur. Selamat malam Pak Jumhur, nanti kita bisa berdialog minggu depan mungkin ya Mbak Wiwi. Apa kabar? Sekretaris Pak Jumhur nih, kita mau dengar juga dari sekretariat perburuhan atau serikat buruh Indonesia tentang apa sih sikapnya, ya, karena ada partai buruh juga yang turun tuh, terus bubar buruh 28 dan mahasiswa. Ini mulai jelas agendanya apa. Ada beberapa tuntutan saya nggak bisa deskripsikan, kita habis waktunya nanti. Ya kurang lebih itu memuncak, dan di situ kalau saya lihat mulai ada provokator. Ini agak sulit ya kalau kita bicara provokator. Provokator itu adalah orang-orang yang menyusup dari kepentingan lain, ya, kepentingan lain, dan mereka mulai melakukan anarkisme, ya, tindakan-tindakan yang anarkistis. Nah itu mulai ngamuk orang, ya. Puncaknya Van, Kurniawan, Ojol, nggak sengaja ataupun sengaja. Saya melihatnya begini, kalau Barakuda mobil di sensor itu melindas orang, itu kan puncak kemarahannya di situ. Kerusuhan, kegaduhan ini adalah ketika pengemudi ojol tersebut nyebrang ditabrak oleh Brimob. Ini kayak di Hong Kong nih Kanovi waktu tahun 2019 ya nggak? Legislatif, gedung legislatif Hong Kong kan didabrak juga itu. Belum dibakar sih. Tapi DPR kayaknya banyak api itu. Bener apa? Maksudnya di mana? Di Indonesia, Jakarta. Di Indonesia? Iya. Sam? Itu dimasuki? Oh, enggak. Iya. Karena nggak ada dialog tadi. Kita itu nggak bisa juga berbuat anarkis. Diserang jadinya. Iya, diserang. Artinya di seperti tahun 98 untuk ayolah ngomong pada kita bahwa tuntutan rakyat kan antara lain untuk menghapus tunjangan-tunjangan seperti itu yang ratusan juta di tengah-tengah kesusahan, keterpurukan, kemiskinan dan lain sebagainya yang saat ini tengah kita rasakan nih sebagai rakyat Indonesia yang berada di Indonesia. Mungkin di Hong Kong nggak berasa tuh, ya. Tapi sebagai warga negara mungkin ada refleksi juga. Maksud saya refleksi adalah ada empati lah, ada rasa sebagai warga negara Indonesia. Bagaimana keadaan di Indonesia gitu, dibanding dengan politisi-politisi yang seperti saya katakan tadi 4 orang atau 5 orang tadi, bahkan sampai kepada Menteri Keuangan juga, itu kan membuat kita kecewa. Ya, dalam tanda kutip nih. Tadinya saya juga suka dengan kebijakan Bu Sri Mulyani ada waktu zaman Jokowi karena dia berani. Nah, sekarang dia kok memajak-majakin orang. Ini yang membuat rakyat marah. Nah, jadi
Masih itu Kasem tidak bisa dimunculkan. Kelemahan berikutnya adalah pemerintah telah untuk mengkomunikasikan sikap pemerintah dalam menghadapi masyarakat rakyat yang sudah tergilas oleh barakuda. Tadi kok diam aja gitu ya, makin meledak. Jadi kalau dari tadi Google Map-nya pancoran, masuk terus semen di sana ada Makobrimob, ya kan, di Senen sana markas besar Brimob yang melindas tadi itu diserang. Nah, meluas ke mana-mana. Dan ini bicara Jakarta. Ketika kita bicara Medan, kita bicara Makassar, Surabaya, Bandung, di mana-mana. Itu pergerakannya solidaritasnya tinggi. Kenapa? Karena di sana dia juga rakyat kan, rakyat Indonesia. Iya. Sampai pada pasti namanya keputusan bahwa ya mereka melakukan anarkis, bakar-bakaran dan lain sebagainya, sampai pada banyak juga yang berdarah-darah ditangkap lagi. Iya seperti gitu, gaduh seperti rusuh seperti itu yang tidak terkontrol lagi, dan itu disayangkan pemerintah tidak punya sikap sampai tadi sore, tadi siang ya. Jadi saya lompat aja gitu, karena kalau secara detail mungkin Anda bisa lebih tahu di zaman media sosial. Kalau kita di tahun 2007 Kasem, ya, 2004 itu buta tuh apa yang terjadi. Ketika 98 saya ada di Melbourne, Australia, saya kerja di sana di Channel 10 TV sana. Saya lihat di TV aja dikasih tahu. Saya telepon teman saya email teman saya ke Indonesia. Ketika 98 ya. Saya tanya, apa yang lo butuhin di Indonesia gitu yang paling dibutuhkan pada keadaan itu? Dia punya bayi 2, kembar. Ya. Dia bilang, gue cuma butuh susu. Terus dia bilang, lo sebutin deh mau mana. Nah itu penjarahan. Jadi tadi saya ada kata-kata dari saya, diksi mengatakan provokator. Provokator itu memprovokasi bahwa satu suku agama ras, ya, suku agama ras itu yang sukses di eksekusi atau dilakukan, skenario-nya berhasil oleh ya memusuhi orang Tionghoa atau orang Cina, orang Chinese di Indonesia, di Jakarta terutama. Padahal orang Chinese itu se-nya dia, dibalik sama dia. Ya, ini histori nih, sejarah, fakta sejarah. Ini juga mau diputarbalikkan nih sama salah satu anggota menteri. Kan keterlaluan bahwa tidak ada itu katanya, penjarahan dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Kurang lebih provokator itu memprovokasi, kerjanya provokasi. Dan siapakah provokator itu? Ia punya kepentingan, dia berafiliasi dengan ya politik, lawan, ya misalnya Pak Prabowo lawannya siapa, Jokowi misalnya. So, saya rasa ya tadi saya bilang saya ada etika di sini, tapi dari ketika tadi siang Pak Prabowo muncul, yang ada Bu Mega, ya, Gibran nggak ada wapres, kan aneh ya. Nggak mau deket-deket. Bu Mega nggak bakal datang kalau ada Gibran. Kita tanya kita datang ke sarjana hukum kita coba. Ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng, selamat malam semua yang baru muncul. Kita sedang bergabung juga atau telah hubung dengan Mbak Nur atau Mbak Siti ya, saya manggilnya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Siti. Waalaikumsalam, selamat malam Kak Sam, Kak Novi, dan pendengar semuanya. Ini live streaming di Facebook ya, dan juga di YouTube. Salam kenal. Seru ya bahas demo. Iya Mbak. Yang mancingnya timpang. Udah saya katakan. Iya. Itu udah kita ini Radio Nongkrong Bareng bukan tipe yang seperti itu dari zaman dulu sih sebenarnya. Tapi ini memang keseimbangan informasi aja gitu. Mbak
Saya manggilnya Mbak Nur apa Mbak Siti ya? Namanya Nur Mbak Nur saja. Asia. Mbak Nur. Oh, Mbak Nur. Iya, Mbak Nur, iya. Tadi libur ya? Ini hari terakhir bulan Agustus, Mbak. Iya, betul, libur hari ini. Ada kegiatan di KJRI hari ini. Oke. Kegiatan apa Mbak di KJRI? Seminar dengan kejaksaan. Ya, dengan kejaksaan dan juga kantor hukum Hong Kong itu tentang pro bono. Tentang apa? Sebelum Pro bono. Pro bono maksudnya mengenai Bantuan hukum gratis itu. bantuan. Untuk teman-teman di Hong Kong ya, oleh kantor hukum yang ada di Hong Kong. Kayak apa? Kayak Ya, tadi gratis, maksudnya gratis gimana gitu? ya gratis untuk memberikan arahan dan juga sampai pendampingan ya, tapi untuk kes-kes tertentu saja. Tidak semua kes bisa didampingi di pengadilan. Ada yang harus menghadapi sendiri di pengadilan itu. Tapi diberikan arahan oleh kantor ini. Ini kantor pemerintahan ada dan juga dari seperti NGO gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia LPH gitu. Oh, bantuan dokumentasen. Yang dibutuhkan. Mbak Nur sebelum digali lebih banyak oleh Kasem tentang urusan kesibukannya Mbak Nur, itu apa sih namanya? Berapa tahun sudah di Hong Kong, Pak? Alhamdulillah sudah 20 tahun. Iya. Udah kelamaan. Menuju 20 tahun. Itu udah 4 periode kalau presiden. Iya, dari zamannya Ibu Mega ya itu. Lalu biasa kita template ya. Pertanyaan template ke tamu kita, ingat template ya diulang-ulang itu lagi sama aja. Itu sebelum ke Hong Kong mungkin negara mana dulu? Oh, belum. Sebelum ke Hong Kong saya lulusan fresh graduate ya dari SLTA. Belum ada pengalaman kerja di Indonesia pun belum ada, langsung nekat ke Hong Kong gitu. Oh, ya karena faktor ekonomi. Sebelum streaming kita sempat ngobrol bahwa Mbak Nur ini dari Blitar, Jawa Timur ya. Dan teman-temannya pasti banyak, tolong di-share ya Mbak. Selamat malam pendengar Radio Nongkrong Bareng di Facebook. Jadi tamu kita ini Mbak Nur. Dan dari apa yang diberikan informasi kepada saya, Mbak Nur ini adalah seorang sarjana hukum, Kasem. SH? Iya. SH, sarjana hukum. Bukan sakit hati. Sarjana hukum. Mbak Nur. Mbak. Kalau SH itu, kalau di Jakarta atau di Indonesia itu, waduh, orang takut itu. Iya. Mengerti hukum. Saya Nur. Bagaimana? Saya Nur SH katanya. Waduh. Karena saya sering tidak membawa gelar ya, mungkin kurang nyaman untuk saat ini karena di sini kan masih kerja sebagai PMI ya, jadi saya lebih menyembunyikan misalnya dulu. Mungkin di Indonesia misalnya dulu. Iya, disempetin dulu. Sampai nanti di Indonesia. Jadi sikat hati. Sembunyi. Ini rendah hati atau menyembunyikan identiti untuk sebuah afiliasi dengan sesuatu nih. Ya memang apa yang Kasem katakan tadi, sarjana hukum di Indonesia itu dipandang orang berbeda dengan insinyur. Sebuah profesi dokter ya, misalnya oke lah dokter itu juga berat. Tapi sarjana hukum itu berkaitan dengan hukum karena kita negara hukum dan hukum kita itu berkaitan dengan demo apa yang terjadi berapa tahun. Hari ini juga kan acak adul ya. Jadi keputusannya nggak jelas gitu loh.
banyak masalah-masalah hukum koruptor dibebaskan, yang kena korupsi juga nggak jelas dihukum berapa tahun, kapan, sejak kapan itu belum dibuka di depan publik gitu loh. Iya. Nah, itulah makanya sarjana hukum di Indonesia disegani. Dan biasanya banyak duit kalau bukan di LBH. Maksud saya bukan banyak duit kalau kerja keras. Ya memang harus sih. Semuanya kalau kita kerja keras harusnya seperti itu. Ngambil gelar kesarjanaannya di universitas terbuka. Iya. Ya, oke. Kita beberapa kali dua kali atau tiga kali muncul dengan Dame ya, Daulay, dosen dari Universitas Terbuka juga. Kemudian juga ada direktur betul, UTLLN. Lalu tadi 18 tahun, ya 20. Iya, 20. Kalau ini kontrak ke berapa ini? 10. 20 tahun ini. Insya Allah ini kontrak terakhir ini. Ya, esoknya nanti tahun 2027. Insya Allah nanti pulang ke Indonesia ini biar esanya itu bermanfaat di lapangan nanti seperti apa. Kalau di sini dipakai. Sembunyikan dulu. 2027 2 tahun lagi. Kalau di mau SH mau dokter dua juga nggak ini ya, Asem ya, nggak relevan ya, nyambung ya, mau dikerjakan apa gitu ya. Paling ke apa tadi, NGO ya, non-government organization ya. Nah, tadi kembali ke KDRI. Iya. Apa yang dimaksud tadi Kasem menanyakan tuh? Gratis maksudnya kasus apa? Yang gratis untuk pasar lah, atau apa gitu? Untuk semua case, tidak hanya kekerasan. Biasanya kalau kekerasan kan langsung teleponnya ke kepolisian ya, dan didampingi oleh KJRI tentunya. Itu lebih gampang. Tapi untuk minta bantuan ke NGO untuk pro bono itu lebih ke kita bermasalah dengan teman, misalnya kalau hukum data ya, misalnya pinjaman utang piutang gitu yang nominalnya di bawah 75.000 dolar Hongkong itu bisa dibantu diarahkan. Bagaimana penyelesaiannya itu nanti di small claim tribunal diarahkan seperti itu. So misalnya ada masalah dengan majikan dan dipaksa harus keluar dari Hongkong sebagai Indonesia, itu juga bisa dibantu melalui daring. Meskipun si mbaknya ini sudah di Indonesia begitu. Nanti balik Hongkong dibantu menguruskan gitu, dilanjutkan kasusnya. Balik Hongkong kan perlu uang, siapa yang mendanain itu? Iya. Itu misalnya jika yang bermasalah ini mbaknya ini balik lagi ke Hongkong. Kalau tidak bisa daring. Apa tuh daring? Untuk melaporkan majikan. Lewat online ya. Iya, online. Melalui online gitu. Dan ini gratis ya secara sukarela. Tapi kalau misalkan kita ingin tahu ya case kita seperti ini, misalnya konsultasi itu kalau di Hongkong kan mahal kalau konsultasi langsung dengan pengacara. Kalau pro bono ini gratis. Konsultasi 30 menit gratis. Iya, Mbak Nur dan yang ada nongkrong baru seperti biasa di akhir bulan kita ada Bapak PMI Taiwan Pak Pangku Rudiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Pangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sam, Kak Novi, semoga selalu sehat. Selamat malam buat pendengar semuanya. Ya, ikut demo Pak? Ya, masak. Ya, Pak Pangku, kita sedang bicara dengan seorang sarjana hukum
yang sudah 20 tahun bekerja di Hong Kong dan sampai pada pembicaraan mengenai tadi kan liburan tuh Bapakku biasa hari Minggu. Nah, Mbak Nur ini ke KDRI, kalau di Taiwan mungkin ke apa namanya kamar dagang, kantor dagang. Ya. Nah, oke Mbak Nur, monggo dilanjutkan tadi mengenai kasus daring. Daring itu ya ini virtual. Iya, virtual. Tadi hanya disampaikan poin-poin utamanya saja, tidak terlalu detail gitu, dan juga diberikan nomor teleponnya bagi yang mungkin membutuhkan gitu. Tidak tahu bagaimana caranya bisa tanya ke KJRI gitu atau telepon langsung. Atau mungkin minta diterjemahkan penerjemah ya, karena mereka pakai bahasa Inggris dan tidak semua dari kita kan bahasa Inggrisnya paham ya, apalagi untuk hukum. Narasumbernya dari mana tadi? Cowok. Boleh. Ya boleh. Udah dari NGO ya. NGO yang satu dari Hong Kong Legal Aid ya kayaknya. Pokoknya legal gitu ya. Legal Association ya, dari LAS. Tadi Mbak mengatakan hutang piutang ya, Mbak Nur. Iya. Jadi kalau seseorang dia ngutangnya, saya ngutang ke kapten, saya di Hong Kong ya. Saya ngutang sama kapten 20.000 lah, ya, Hong Kong dolar. Terus saya kabur nih. Itu yang kapten minta pertolongan secara hukum, itu kan terdata ya Mbak ya. Kemana Mbak? Maksudnya tadi hubungannya dengan pro bono. Kalau saya salah. Mungkin sebelum ke pro bono biasanya konselingan ya, seperti kami yang ada di komunitas-komunitas itu paling banyak ya. Case yang kedua yang terbanyak itu masalah rumah tangga, yang kedua itu masalah utang piutang. Ini kebetulan nih sekalian dibahas ya. Mungkin sedikit ya, mungkin ada edukasi atau mungkin langsung preventif bagi teman-teman ini semuanya ini. Kalau utang piutang itu yang perlu diingat ya oleh teman-teman, meskipun itu teman akrab, itu kita harus ada perjanjian ya, jangan hanya lisan. Karena apa? Untuk jaga-jaga apabila nanti ada timbul masalah, misalnya nggak bayar terus kabur gitu, atau mungkin dicicil, atau ya kita nggak bisa menjamin ya apakah teman yang kemana-mana berdua, makan sepiring berdua itu nanti akan ingkar janji, atau mungkin ada masalah apa kita nggak tahu. Jadi yang terpenting dalam utang piutang itu memang harus ada perjanjian, hitam di atas putih. Ya minimal di WA itu boleh untuk dijadikan bukti gitu. Dan ya, saya sering bantu teman-teman untuk membuatkan surat perjanjian. Sering bantu. Iya, untuk membuat surat perjanjian. Bagaimana Mbak? Mungkin redaksinya sesimpel mungkin. Iya. Harus ada identitas kedua belah pihak. Ya. Untuk perjanjian utang piutang harus ada identitas kedua belah pihak dan juga klausa-klausa apa saja, mungkin nominalnya, tenornya seperti itu harus detail dan ada 2 saksi. Nanti apabila sudah terlanjur utang piutang tanpa perjanjiannya lisan atau mungkin hanya chat di WA itu ya, itu terus di kemudian hari ada ingkar janji atau dalam bahasa hukumnya itu bang prestasi, terus ketemu saya, terus solusinya seperti apa? Oke, dipertemukan saja antara pemberi utang dan juga yang punya utang itu dipertemukan, kita buatkan surat pernyataan pengakuan utang gitu. Jadi hanya satu pihak yang nanti membuat satu tuntun, atau kalau enggak ya saya sudah bikinkan gitu, nanti ketemu sama mediasi, tanda tangan. Dan yang terpenting klausanya ya kalau kabur nggak hadir ya, misalnya dia disuruh diajak ketemu nggak atur ya, nggak mau ketemu kita, nggak muncul, kita laporkan ke KJRI biar KJRI yang memediasi gitu. Kalau enggak kita somasi di Indonesia.
makanya kita perlu tahu alamat alamat ya, nggak hanya di Hong Kong. Kalau di Hong Kong kita bisa pindah tempat, kita nggak tahu karena kita di sini kan ikut orang. Jadi kita minimal tahu alamat Indonesianya, kita kirim somasi. Teguran tertulis ya. Teguran tertulis. Iya. Belum ke papaku, Mbak, masalah ini yang paling mutakhir apa Mbak? Masalah utang piutang yang sejauh pengetahuan atau pandangan Mbak Nur ini yang terjadi ya di Hong Kong. Iya. Paling belakangan mungkin tahun ini nih. Ini kan sudah Agustus ya. Gimana? Iya. Mbak ini ada jejak. Ada untuk bulan kemarin ya, kebetulan bulan kemarin itu $5.000 Hong Kong. Dan ada surat tidak ada surat perjanjian, tapi ada bukti catnya itu. Jadi bisa di-screenshot sebagai bukti ya. Dan mau juga? Tidak, karena sudah pindah majikan dan majikan yang baru si pemberi utang tidak tahu alamatnya. Jadi saya bantu untuk kirim somasi di alamat yang pinjam itu di Jawa Timur sana. Karena mungkin malu ya, karena malu sama suami dan keluarga suami, akhirnya dia menghubungi si mbaknya ini, ya akhirnya dibayar karena malu dengan keluarganya dibayar. Kapan itu Mbak Nur? Bulan Juni ya, sebelum saya cuti kemarin ya, bulan Juni. Oh baru ya, oke. Iya Bang. Iya, papaku mungkin kita bicara mengenai hukum Pak. Jadi ada dua yang paling dual atau paling populer ya dalam pelanggaran hukum di sini. Satu, rumah tangga. Saya nggak mengerti, nanti kita kaji kajiannya lebih dalam dari Mbak. Apa rumah tangganya, apa si suaminya selingkuh atau istrinya selingkuh atau gugat cerai atau macam-macam. Kemudian yang kedua adalah masalah komputer. Mungkin Pak Bantu bisa berinteraksi ya Mbak Nur ya. Ya. Siap. Ya. Selamat kenal Mbak Nur. Yang pertama-tama mungkin saya agak humor sedikit. Ini yang rumah tangga kadang-kadang yang dulu sih rumah tetangganya sih, bukan rumah tangganya. Bukan tangganya, tetapi tetangganya Mbak, betul. Mungkin yang jadi masalah kan itu. Ya ini mengenai utang piutang ini mungkin saya belajar dari kenyataan di lapangan ya Mbak. Waktu saya di Taiwan itu kan banyak teman-teman yang pinjam dengan teman yang lain. Yang pertama saya ngajarin ya seperti Mbak itu hitam di atas putih. Dan kemudian saya juga paspor minta fotokopinya Mbak. Dan alamat juga di Indonesia. Terus ada teman-teman yang tahu alamatnya di Indonesia enggak, karena termasuk penjamin gitu. Dalam pengertian misalnya ada apa-apa dia bisa menuntun ke alamat di Indonesianya. Oh, ya itu tadi ada penjamin ya. Ya, jadi waktu mau pinjam itu ada saksi gitu loh. Kalau saksi, kalau disuruh menjamin nggak ada yang bersedia, Pak. Saksi dalam pengertian di sini bukan penjamin tapi benar-benar dia hutang gitu loh. Iya, saksi. Ya, kayak kita rumah tangga waktu mau ijab kabul kan harus ada saksi, hutang juga harus ada saksi gitu loh. Nah, iya. Karena kadang-kadang dia berani utang itu karena dia kenal, mungkin awalnya bukan kenal langsung melalui perantara. Mungkin saya kenal Mbak Nur ini kan lewat Kak Novi sama Kak Sam, kan nggak langsung kenalan kita. Lah ini kan yang itu termasuk hukum sebetulnya. Ada macomblang ya? Iya, jadi minimal dia tahu latar belakangnya orang ini gitu loh. Paham ya Mbak ya? Karena banyak kenyataannya yang pinjam itu kan ngilang gitu loh. Di Indonesia nggak taunya alamat mertuanya. Sampai sana itu udah dijual. Wah lah ini kan urusannya panjang gitu. Jadi memang alhamdulillah orang Indonesia memang suka banget ya, mohon maaf, utang itu dipikir amal gitu loh. Jadi nilai kadang-kadang nilai yang salah gitu. Wah ini kan salah satu ibadah, udahlah nggak, tidak seberapa ya nggak begitu. Kalau hutang ya hutang itu harusnya. Di agama juga begitu, hutang harus dikembalikan gitu loh. Tapi kita kan sering gampangin gitu.
Karena kita orang Indonesia kan paling gampang, semuanya serba untung. Kaki keinjek untung baru kakinya. Kan gitu. Untung nggak mati ya. Iya, untung ya. Kadang-kadang hukum itu di Indonesia nggak jalannya seperti itu. Kalau di luar kan hukum berjalan. Kalau kita hukumnya kan kayak fair gitu loh. Kadang-kadang yang ngutang lebih galak, Pak. Oh iya, malah yang nagih jadi penyakitan, dibentak-bentak melulu. Itu pengalaman nih sepertinya Bapak. Oh, saya sudah ada beberapa TKI yang saya bantuin. Beberapa TKI saya bantuin, saya merasa bapaknya, loh, kamu kan dulu utang, pinjam. Kalau pinjam itu harus kembali. Bukan saya sebagai orang tua terus ngasih wong kan bunyinya pinjam ya harus kembali. Kalau hukum itu seperti itu. Tapi gampangin, orang Indonesia itu gampangin gitu loh. Ya, jadi dari apa yang dijabarkan oleh Pak Pangku ya Mbak Nur, bahwa memang harus ada saksi. Saksi di sini kalau misal diilustrasikan, saya kenal Mbak Nur dari Mbak Yanti KMTH ya. Mbak Yanti selamat malam, apa kabar Mbak Yanti? Semoga sehat. Ya, jadi Mbak Yanti tahu memonitor bagaimana perkembangan kita, terutama masalah uang ya. Kalau pinjaman ada lain sebagainya, Pak Pangku maunya itu ini terverifikasi. Oke. Lu minjem nih ya, jadi kalau ngasih ya ngasih, bukan sedekah gitu kan. Jadi ini adalah bentuk pinjaman, tadi ada tenor dan lain sebagainya, cukup detail itu Mbak Nur ya, ininya ya yang harus disiapkan sebelum memberikan sejumlah uang untuk dalam bentuk pinjaman gitu ya Mbak Nur ya. Iya. Saya masalahnya gini, sama teman deket kan kayak sungkan gitu ya, kalau sama kok nggak percaya harus pakai perjanjian gitu. Nah, karena sungkan itulah di kemudian hari jadi musuhan. Biasanya libur runtang-runtung ya, jadi musuhan karena uang, karena utang gitu. Sungkan ini nggak bisa di Hong Kong. Saya pernah di Hong Kong. Ya, saya pernah di beberapa tempat juga gitu ya, selain di Indonesia. Sungkan ini bahkan di Jakarta udah nggak berlaku gitu. Kalau ya, sungkan ini rasa artinya nggak enak, rasa nggak enak gitu ya di hati. Rasa nggak enak itu adalah rasa kan, bukan fakta kan, ya. Jadi kalau secara Mbak pasti belajar juga di hukum, di apa namanya ilmu hukum. Bagaimana untuk menggunakan 100% logika. Karena kalau berdebat pengacara mereka tidak ada emosi. Berbicara secara pasal. Walaupun teriak-teriakan itu. Diam kau, saya lagi bicara ini. Berdasarkan ini ya kan, saya mewakili klien saya. Dengan pasal ini. Itu nggak ada emosi di situ. Rasa sungkan ini kan 100% emosi. Kita mengerti. Ya di antara sesama wanita. Tapi ya akhirnya kan tadi Mbak Nur mengatakan sungkan akhirnya jadi musuhan dan nggak enak banget kalau masalah uang. Baik, ada lagi Pak Pangku sebelum kita masuk ke masalah rumah tangga. Mbak Nur mau dikembangkan, monggo Mbak. Iya, jadi mungkin yang jelas kalau memang utang memang lebih baik ada saksi. Karena kadang-kadang ya mohon maaf, rata-rata orang Indonesia suka ngeles gitu. Kapan gitu ya? Padahal jelas ada suratnya. Kapan itu? Kayaknya bukan tulisan saya. Alasannya banyak gitu lah. Iya. Nah, karena sudah berulang kali seperti itu. Karena saya bantu teman-teman dulu seperti itu. Kok ini yang gak simbang, waktu butuh banget ditolong, pas itu menghilang. Ini banyak. Dan saya ini Mbak Nur kan dari sarjana hukum ya. Tapi kalau cara ngomongnya ini kayak orang konseling gitu loh. Kayak orang konseling gini. Sejak awal saya mau ngomong tapi sudah tadi tersita fokusnya pada yang ditanyakan Kasem, digali tentang ngobrol lah ya, sharing story tentang update berita belakangan ya, itu sudah satu kewajiban juga untuk kita memberikan informasi secara netral.
Nah, jadi saya hilang fokus. Saya mau mengatakan terlalu lembut untuk ini konseling betul. Ini kayak konselingan Mungkin sedang ini. iya, mungkin karena saya di lapangan memang belum terjun ke lapangan ya, belum beracara di pengadilan. Jadi sejauh ini saya hanya membantu teman tim di kantor hanya untuk membuat surat. Mungkin yang sederhana ya, surat kuasa gitu. Iya. Nah, untuk klien saya memang memberikan konselingan sejauh ini 2 tahunan ini ya, kita memberikan konselingan ya. Jadi masih mungkin lebih soft dan memberikan arahannya seperti ini dan apabila mungkin langkah ini yang diambil kemungkinannya seperti ini. Jika langkah ini yang diambil mungkin risikonya seperti ini. Nah, sejauh itu ya. Iya, betul Pak Pangku. Jadi memang lebih ke psikolog, ya, psikolog konseling hukum. Mengarah jiwaan ini. Pribadi. Lebih melihat lebih banyak empatinya, lembut dan mengenal kita gitu. Kalau terjun ke lapangan, rasanya tone-nya lebih kencang, ngegasnya lebih jelas. Siap. Mungkin nanti di Indonesia ya beracara sering ketemu dengan mungkin dari lawan ya. Itu mungkin. Iya. Terima kasih. Kalau minggu-minggu ini pulang ke Jakarta bisa untuk latihan demo itu Mbak. Kalau mau bisa suaranya. Sudah kondusif ya tapi ini Jakarta. Iya. Sudah ya. Sudah. Gitu. Kalau bisa terjun ke sebuah satu kelompok, saya ada teman juga di satu kelompok ya yang murni ya, kelompok ini bukan orang-orang yang pasti namanya kontaminasi oleh afiliasi dan lain sebagainya. Mereka terjun dan anak muda ya, Gen Z, lulusan IT dari Universitas Indonesia ya. Jadi kawan saya, kemudian orang kantor, anaknya selesai dari UI, mereka bergerak ketika itu masih ada yang di UI. Nah ini itu kalau terjun ke mereka boleh latihan ya, boleh latihan. Cuman saya kurang setuju dengan berdebat. Kenapa? Berdebat itu kan mengalahkan orang lain ya. Iya. Dan menunjukkan bahwa kita pintar ya daripada lu gitu kan. Tapi mau nggak mau ternyata harus begitu gitu. Di lapangan dalam tanda kutip. Saya lebih tahu daripada lu. Jadi nunjuk ke orang. Kita tidak begitu tipenya. Mbak Nur. Iya. Ke rumah tangga. Masalah rumah tangga. Iya. Pasti masalah rumah tangga pada umumnya. Yang tertinggi yang masuk ke saya maupun tim ya di MTH ya itu perceraian paling banyak. Gugat cerai. Iya. Gugat cerai maupun talak. Tapi banyak gugat cerainya. Yang gugat siapa, yang digugat siapa, kan biasanya begitu ada. Oh, kalau gugat cerai itu pasti dari istri menggugat suami. Kalau yang suami menggugat itu namanya talak cerai. Kalau istri minta cerai itu menggugat. Iya, namanya gugat cerai. Ya, kita biasa kalau sama teman-teman itu gece gitu, gugat cerai. Itu berarti kalau suami talak cerai. Ya. Jadi suami yang mengajukan gugatan itu talak cerai. Dalam konteks pengadilan agama Islam dong, ya. KUA. Iya. Iya, di KUA. Di KUA. Di pengadilan agama lainnya. Di KUA menikah. Iya. Enggak, biasanya dari pengadilan agama ke KUA kan ada terjadi. Kantor. Nah, berapa presentasinya, berapa banyak TNI yang gugat cerai? Kan banyak kan perempuan. Untuk mungkin yang belakangan ini saja ya. Untuk tahun ini. Tahun ini yang masuk ke saya itu untuk
Gugat cerai itu ada 3 ya. Nah, 6 tahun ini. Iya, ya 3 itu ada di Bekasi, 1 sedang berjalan, sudah sidang pertama tanggal 26 kemarin dan sidang berikutnya itu tanggal 9 September. Itu yang di Bekasi, yang 1 di Ngawi, yang 1 di Malang. Sebelum kita lebih banyak bicara tentang rumah tangga, saya kembali ke profilnya Mbak Nur ini, sarjana hukum Universitas Terbuka, Mbak ya. Jika awal memilih sebuah jurusan itu pertimbangannya apa sih, Mbak? Kan ada beberapa jurusan yang bisa kita pilih di UT ya. Misalnya keguruan, bahasa Inggris, macam-macam lah. Manajemen, Sosiologi, manajemen, bisnis, entrepreneur, dan lain sebagainya. Ya, katakanlah sosiologi lah. Dari apa yang menjadi pertimbangan Mbak Nur memilih fakultas hukum? Cita-cita waktu dari kecil atau melihat ketimpangan menjunjung tinggi keadilan, atau hanya cari apa namanya ijazah aja? Kan banyak tetangga. Iya. Tadi kagum. Yang penting asli ya ijazahnya. Ya. Yang penting asli. Iya, alasan saya mengapa mengambil prodi hukum ya, karena di UT itu ada beberapa prodi, ada ekonomi, ada prodi manajemen, ada prodi hukum. Saya mengapa memilih hukum, jurusan hukum ya, karena ya suka aja dari sejak tahun 98 ya, karena tragedi 98 itu seperti memantik saya untuk rasa penasaran gitu loh, kenapa kok terjadi ini dan background-nya seperti apa gitu. Nah, kemudian hukum itu berkontribusi ya untuk masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari itu relevan. Kalau orang bilang nggak ada relevannya ini hukum dalam kehidupan sehari-hari, itu salah. Contohnya saja dalam tata tertib, bagaimana menghindari konflik, bagaimana kita paham hukum sehingga kita terhindar dari hukuman, dan kita paham bagaimana membela diri, karena di negara kita kan menganut ignorantia juris non excusat. Jadi tidak ada alasan bagi orang tidak tahu hukum terus nggak dihukum meskipun berbuat salah. Itu alasan saya harus paham hukum. Kemudian belajar kritis. Hukum itu mengajari kita untuk kritis karena kita sering berlatih untuk analisa kasus. Kemudian punya keterampilan ya untuk komunikasi, meskipun komunikasi saya mungkin kurang lancar ya, karena saya konsultasi sama teman-teman itu pakai bahasa yang sederhana, bahasa sehari-hari gitu. Lebih membuat mereka nyaman gitu. Tapi lancar, cuma tinggal sedikit terbang aja. Semua itu dari jam terbang yang padat ya. Jam terbang bisa saya sudah 20 tahun jadi TNI. Jadi cuma bisa masak toge sama ayam doang gitu kan. Dikasih tadi kambing atau apa, ngolahnya dia bingung. Kalau dia sejak awal dia tahu bagaimana membuat sebuah soto yang enak, dari 2 tahun pertama udah jelas sotonya macam-macam. Soto itu kan soto Banjar, soto Kudus, soto Betawi, soto Bandung, ya mereka bisa bervariasi dengan luas begitu. Jadi jam terbangnya Mbak ditambah sama pengalaman sering berdialog, sering seperti gini nih dengan bareng. Karena jejak digital seperti ini Mbak nanti bisa dengar, oh saya kurangnya di sini, bisa jadi bahan evaluasi kurang lebih. Kalau peluang karir itu untuk jurusan hukum tidak dibatasi ya. Karena untuk menjadi advokat itu minimal 25 tahun dan saya lebih dari 25 tahun. Dan tidak ada batasan
sampai usia berapa tidak ada, selama punya memenuhi persyaratan, punya pengalaman masih bisa. Itu untuk peluang karir. Itu aja. Hobinya apa Mbak? Baca, nulis, atau nari. Intinya begini, di luar kegiatan belajar itu memasak atau biasa aja gitu. Hobi ya. Untuk hobi saya suka menulis, launching buku dengan teman-teman. Untuk tahun ini 2 kali launching, awal tahun sama bulan Juli kemarin. Hobi menulis. Nulisnya itu fiktif atau non fiktif? Non fiktif. Non fiktif novel ya? Iya, ya kurang lebih seperti itu. Kan sih. Waterman. Atau ya kadang menulis membantu menulis opini di Intan Hijau. Ya kebetulan ada teman di sana, kadang nulis nitip ini. Contohnya artikel belum. Jadi baca opini gitu, seperti membahas novel No Justice seperti itu. Kemarin itu teman yang di medianya dia di PKRI itu kan baca lah, tapi saya juga belum lihat tulisannya, hanya udah di itu tentang budaya tentang Borobudur. Kan bulan kemarin saya cuti mengunjungi Borobudur, Prambanan, Bromo dan lain sebagainya. Jadi saya menulis ya untuk menarik minat teman-teman ya yang mungkin sedang cuti di Jawa Tengah, silakan mampir gitu. Borobudur. Iya. Oh, iya. Jadi biasanya ini kalau kerja ini jam sekian udah selesai kalau hari biasa Mbak ya. Lalu nulisnya kapan? Belajarnya kapan? Ketika studi universitas terbuka itu bagaimana sih bagi waktunya Mbak? Oh ya, untuk bagi waktunya saya malam hari ya. Kalau di UT itu karena sangat fleksibel. Jadi belajarnya itu bisa kapanpun kita free, kan nggak seharian di rumah majikan kita kerja terus nonstop. Kita tadi ada jeda waktu, bisa untuk makan siang atau pasti majikan nggak di rumah kita juga diem lah. Kan nggak mungkin kita terus itu menyibukkan diri. Jadi saat di sela-sela waktu itu saya belajar buka modul gitu. Dulu masih ada modul bentuk buku ya. Kalau sekarang di UT semuanya diarahkan ke digital. Saya lebih suka pegang buku, iya. Saya lebih suka pegang buku, membaca langsung itu. Kalau untuk mengerjakan tugas-tugas itu dalam 1 semester ya, dalam 6 bulan itu, tipsnya untuk mengerjakan tugas itu ada 8 minggu, ada 8 tugas, ada 8 kali diskusi dan 3 kali tugas di UT dalam tempo 8 minggu. Itu saya biasanya pagi hari saya unduh soalnya, materinya, pas sempat ya, pas ada waktu luang itu saya baca, saya pahami soalnya apa, seperti apa, saya catat di kertas, biar malam hari nanti enak. Jadi nggak harus buka dari awal. Jadi sudah ada gambaran. Dari pagi biasanya belanja atau enggaknya sih? Saya tanya kan. Ya, kadang belanja pulang sih ada waktu. Nggak, kecuali mungkin ada beberapa teman yang memang majikan di rumah terus 24 jam itu ada. Kalau saya alhamdulillah majikan kerja, jadi ada iya. Jadi memang ya saya juga suka belajar sih. Terus memang suka belajar kalau orang. Iya, saya senang belajar. Program studi. Berapa semester Mas? 8 ya? Ada 8 semester. Alhamdulillah 8 semester. Selesai cum laude. Iya. Wow. Berarti ada kelebihan di sisi kan. Iya. Artinya kenapa bagi waktu ini, karena saya rasa banyak juga. Tahun berapa dia wisuda? Tahun 2023 Juli. Sekali sudah di UT Pusat di Tangerang. Pondok Sapi.
Pondok Cabe. Pondok Cabe ya. Ya kampusnya di situ, kampus utamanya. Iya di Pondok Cabe. Iya 2023. Kenapa nggak ngasih tahu saya? Kita belum kenal ya. Kita belum tahu ya Kak ya. Bukan, saya nggak jauh sih dari Pondok Cabe, Abang kasih. Gitu. Ya. Saya hafal kan. Ya. Iya, Iya, Bapak Uba sama si itu tuh, Sri Mulyani. Ya. Iya, rumahnya bukan cuma satu lagi, 8 rumahnya, satu dibakar juga 8. Iya. Di Jakarta kan ada asuransi ya, jadi santai saja. Iya. Kasihan ya, yang bakar yang kasihan. Oke, dengar radio nongkrong bareng jam 10:41 menit, baru pulang liburan, kemudian yang dikerjakan malam ini, sisa waktunya untuk liburan atau siap-siap pasti namanya untuk, dan besok ada cucian piring atau apa yang sedang diselesaikan ya. Biasa kalau menurut Mbak Suci Narpendi, selamat malam. Bentar ya Mbak, saya mau sapa dulu nih beberapa yang sudah muncul. Bintang Dea Sapitri, wow baru nih pakai tulisan Aradi, ente ngomong apa ini Mbak? Bintang Dea Sapitri, assalamualaikum. Terima kasih Mbak Suncin, hai semuanya ya. Terima kasih Mbak Suncin. Semoga tadi liburannya asik, karena penting ya, liburan balas dengan bekerja itu penting untuk menikmati melepaskan kejenuhan supaya besok lebih segar lagi. Jadi biasanya saya membuatkan libur itu Mbak Nur, Mbak, ini agak kepo nih pertanyaannya sih. Oh, pulang libur ya? Iya, pulang libur kadang bantu majikan ya, mungkin beres-beres sebentar gitu, terus mandi tentunya, terus istirahat, me time gitu. Terus mau nulis atau mau baca itu majikan udah nggak peduli. Iya. Di beberapa episode yang lalu kita hadir dengan beberapa orang juga yang lulus Universitas Terbuka, selamat malam ya Mbak Sujironi ini, Dame juga ya. Jadi ternyata di tahun ini ada 29 selamat. Di Taiwan juga Pak Sam, Pak Sam sudah betul. Banyak itu yang ikut Universitas Terbuka ya. Jadi mungkin memiliki ilmu pun ya, ilmu itu wow. Ilmu itu ketika kita miskin, dia bisa merubah hidup kita menjadi kaya. Jika kita kaya, dia jadi hiasan. Ilmu itu, iya. Jadi di Taiwan juga banyak yang memiliki program studi Universitas Terbuka selain di beberapa negara, Korea juga ya, Jepang juga. Dan mereka pekerja migran loh, ya Pak Panggo. Jadi ingin memperbaiki. Kalau saya katakan ingin memperbaiki nasib, enggak cuma sini. Mungkin kurang tepat ya kalau kita kuliah untuk memperbaiki nasib. Mungkin bisa jadi, tapi mungkin kurang tepat menurut saya. Karena apa? Kalau kita kuliah lulus terus diam saja, tidak berusaha memanfaatkan gelar kita, ya sama aja, gitu. Jadi tetap kembali ke bagaimana usaha kita untuk memanfaatkan ilmu kita dan gelar kita. Dan bicara mengenai durasinya kan udah 20 tahun Pak. Kita keluar sedikit dari bum lautnya Universitas Terbuka. Apa investasinya Pak yang sudah dibangun di selesai untuk ribuan nanti? Oke, investasi ya. Yang pertama, investasi saya pengalaman. Karena pengalaman itu berharga, memberikan pelajaran ya bagi saya untuk lebih berhati-hati, dan alhamdulillah sudah untuk investasi ada beberapa, ini boleh menyebut mungkin ya,
Iya, untuk masa tua, masa pensiun, tapi untuk usaha ya, berani memulai karena apa? Pertama, saya tidak orang yang tidak mudah percaya dengan orang lain sekalipun itu adalah saya sendiri. Jadi saya percaya dengan diri saya sendiri akan memulai usaha apa nanti setelah di tanah air. Jadi saat ini saya keep. Alasan yang kedua memang sebelum di Indonesia, jadi kurang memahami untuk saat ini usaha apa yang tepat. Karena di Indonesia perubahannya juga sangat cepat ya. Mungkin saat ini yang lagi booming ini, saat mungkin tahun depan beda lagi, mungkin bulan depan beda lagi gitu. Ya, itu yang pertama pengalaman. Yang kedua aset sebagai investasi. Yang ketiga mungkin sudah alhamdulillah mungkin pulang ke rumah, sudah di rumah sendiri ya, berkumpul dengan mungkin orang tua atau saudara gitu. Dengan kaitannya dengan sarjana itu, sarjana apa yang ingin dikontribusikan kepada masyarakat di sekitar paling tidak? Iya. Untuk saat ini ya, setelah 2 tahun saya lulus, saya bisa bantu-bantu ya teman-teman untuk sharing, untuk diskusi atau konsultasi itu ya. Dan juga untuk jika memerlukan bantuan hukum, tentu saya sampaikan ke tim saya yang ada di Indonesia. Gitu. Untuk kedepannya di Indonesia, karena saat ini saya juga ikut magang online dengan rekan saya di Indonesia, seperti misalnya membantu membuat surat kuasa, membuat jawaban dari penggugat itu ya. Yang tadi yang disampaikan tadi ya tentang atau membantu gugat cerai atau masalah utang gitu ya Mbak ya. Ya, atau membantu membuat somasi, membuat surat perjanjian gitu. Tentunya surat perjanjiannya bawah tangan ya, karena saya bukan notaris gitu. Setidaknya ada hitam di atas putih gitu. Itu sih untuk depannya, karena saat ini sudah magang dan kebetulan bulan kemarin tanggal 9 bulan Juli saya sudah ikut ujian calon advokat, alhamdulillah lulus. Ikut pelantikan dan sumpah nanti insya Allah setelah 1 bulan di Indonesia, dan fokus untuk menjadi advokat semoga dan bisa kemana. Amin. Semoga. Nggak tertarik notariat? Untuk penotariatan, ya duit, tapi modalnya memang lumayan ya. Mungkin 2 tahun gaji di Hong Kong. Untuk jadi seorang notaris ngurusin tanah ya, buat Iya. Untuk belum tentu bisa ngurus tanah ya, kalau untuk tanah ini PPT ya, karena tidak semua notaris adalah PPT. Ya. Tanda tangannya laku ya kalau notaris minimal 500. Jadinya nominal ini 500.000 biasanya. Oh iya, minimal tidak ya. Iya itu untuk kayak membuat talak ya, seperti suami yang mentalak istrinya kemudian diwakilkan ke kuasa hukumnya, itu kan harus dibawa ke notaris, itu ya segitu nominalnya. Iya, kemarin kita masih ngobrol dengan Pak Dek di sini yang sedang berbagi atau sharing story tentang dirinya. Tanyakan tadi kalau mau pulang kan ya, sudah berinvestasi ataupun bagaimana mengisi waktunya ketika menjalankan program studi di universitas terbuka, daripada masih ingin kontribusi di bidang apa, kemudian ternyata lebih pada vokasi ya, pada vokasi itu kan lawyer ya. Dengan cara yang membantu KMI gitu Mbak, atau umum siapapun yang membutuhkan, tidak hanya yang bayar ya,
yang membutuhkan, insya Allah. Tapi karena ada satu apa sih namanya yang mengatakan lucu juga tuh membela membayar gitu. Bayar mobil. Ya, dan berkaitan dengan di demo kemarin ini BH juga punya tulis kontak darurat yang untuk disimpan bantuan hukum, hak asasi manusia dan suap banyak ya, boleh dicari di Kontras, Komisi untuk Orang Hilang. Ini kaitan dengan kemarin demo nih. Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta, Surabaya, Jogja, Bandung. Nah, saya tidak bisa ngomongin satu habis waktunya. Ya, jadi Anda bisa cari sendiri di mana ya? Di Google atau lewat organisasi NGO di Hong Kong harus bisa menyediakan nih. Ya, pelayanan darurat dan medis, organisasi masyarakat Muhammadiyah, Disaster Management Center yang berkaitan dengan kemarin ya, sekali lagi Caritas, Yayasan Karina, Bantuan Kemanusiaan Katolik ya, nomor pendeknya 115 117 118 119 112. Ini otomatis akan dihubungin ke lokasi yang misalnya ada adiknya nggak pulang-pulang dari hari Jumat gitu ya kemarin. Jadi aku mungkin mau berinteraksi tentang bagaimana 20 tahun ya di Hong Kong hubungan dengan kesiapan kita yang belajar juga di Taiwan, ketika Pak Pangku di sana atau udah begini aja di sini depan ada namanya gitu tuh. Iya betul gitu. Banyak. Ya mungkin Mbak Nur, saya mau nanya, ini kan dulu UT yang terbuka pertama itu adanya di Hong Kong dulu, Taiwan itu ronde selanjutnya. Mbak Nur ini kan udah 20 tahun di Hong Kong dan alhamdulillah sudah punya gelar juga melalui UT. Tentunya selama ini kan banyak teman-teman selalu di Hong Kong di satu pengguna atau pindah-pindah ini selama 20 tahun ini. Saya di Hong Kong, Pak Pangku. Iya. Iya. Selama 20 tahun saya di Hong Kong, tapi saya mengenal UT baru di tahun 2018 ya. Iya. Dan saya masuk UT di 2019. Ya gitu. Nggak, di Hong Kong 20 tahun ini satu pengguna atau ganti-ganti? Oh, ganti 4 kali. 4 kali. Iya. Lumayan ya, 4 kali sih. Iya. Itu pengalaman namanya. Pulang ke Indonesia atau gimana? Iya, saya sempat pulang ke Indonesia untuk mencoba bekerja di Indonesia ya tahun 2010-an. Jadi itu reporter di media cetak Indoweek waktu itu di Blitar untuk kota Blitar. Tapi cuma 5 bulan, kemudian kembali lagi ke Hong Kong. Kalau Mbak dari Blitar? Iya, dari Blitar, Jawa Timur. Dari mana persisnya? Ndoho bukan? Saya di Ludoyo. Oh, Ludoyo. Pak Pangku dari mana ini kok? Kalau saya dari Jawa Tengah, dari Purwokerto, tapi sering bolak-balik ke Blitar saya. Oh iya. Bojonegoro ya, Pak Pangku? Iya. Banjarnegara. Iya, Banjarnegara itu kan wilayah Purwokerto, itu nggak jauh. Jadi saya sering ke Blitar, Mbak. Alhamdulillah sering ke Blitar, kan banyak teman-teman TKI Taiwan yang ngumpul di Blitar itu. Jadi udah anggap saya anak-anak saya, jadi sering nengok gitu setahun sekali atau kawan saya mampir gitu dari Ponorogo. Oh, di daerah mana Pak Blitar? Ndoko? Di Ndoho, tapi biasanya ngumpulnya di situ di makamnya Bung Karno kalau ketemu teman-teman. Oh, di kota. Iya, ngumpulnya di situ agak mudah mencarinya gitu loh. Jadi ngumpulan jam sekian ngumpul di situ. Iya Pak, di kota, saya di kabupatennya Pak. Ya betul. Jadi ini Mbak, ini kan Mbak sudah terpanggil salah satunya mau jadi ya kayak lawyer segala macam ya Mbak ya. Yang mungkin ada nantinya yang pakai uang, ada juga yang gratis karena sifatnya menolong, ada mungkin ada nilai ibadahnya juga.
Iya. Tapi mohon maaf nih 20 tahun Mbak ini mohon maaf ini agak pribadi, sudah punya suami atau keluarga di Jawa, ya mungkin kalau keluarga jelas orang tua ada mungkin. Tapi suami atau Iya. ada gimana? Oh pernah Pak, pernah punya Pak. Oh, Iya. Berarti sekarang udah enggak ya? Enggak. Iya Pak. 2018, 2019. oh gitu. Iya. Ya karena ya mungkin saya cerita sedikit, saya dulu pernah kuliah di UT Mbak, tapi cuma 1 semester tahun 86 dulu. Oh iya. Ya, Saya berdiri tahun 84. Ya, saya juga baru ya. Iya. 1 semester di Fakultas Hukum. Saya pikir, wong yang ada dosennya aja saya jarang masuk, apalagi ini nggak ada dosennya. Kapan saya berapa? Yang penting mengerjakan tugas tuh Pak. Iya, tapi lah modal saya lah, wong yang ditunggu dosen aja nggak belajar, apalagi cuma modul-modul, kapan setornya. Jadi akhirnya batal aja 1 semester saya lepas, Mbak. Pak Tangku, boleh nggak saya izin tanya Pak? Tahun 86 itu UT masih usia 2 tahun ya Pak? Waktu itu belum ada internet ya Pak ya? Oh iya. Ya? Terus belajarnya seperti apa Pak sistem belajarnya kalau tahun 86? Kasih modul mau ambilnya di Pondok Sapi sana. Jauh sekali. Iya, terus kalau Pondok Sapi kita dulu ada IKIP di Rawangmangun. Iya. Oh. Jadi ngambilnya di IKIP Rawangmangun itu yang wilayah timur itu ngumpul di sana. Posnya di sana. Mau ngambil di Universitas Indonesia itu. Di Rawangmangun gitu. Saya ngambilnya pertama di Pamulang, yang kedua saya ngambilnya di Rawangmangun karena dari rumah lebih dekat gitu loh. Sedikit breaking news sebelum lanjut, ada kerusuhan lagi di flyover Sumarekon Polres Metro Bekasi ya. Di mana gas air mata di sini dan warga situasinya mencekam lagi. Entah kenapa ini ya, semakin malam semakin chaos di Bekasi ya, nggak jauh. Ini masih ini banyak banget gitu masa yang terjun yang turun ya, dan ya seperti perang aja gitu di flyover Sumarekon ya. Jadi ada sebagian orang baju hitam itu sambil teleponan grup. Kemudian ya memang ada orang yang nggak senang dengan amannya negeri ini ternyata ya. Capek juga nih. Kanopi, Begini terus. Ya. rasa ini terusin Kak Novi. Ini memang kayak yang beberapa rumah pejabat yang dijarakan, yang pertama-tama yang masuk juga pakai seragam hitam-hitam itu loh. Hampir semua. Betul. Jadi ciri khasnya bajunya kemudian masih namanya ada sepatu yang untuk running itu ya, running shoes celana biru gitu loh. Itu ciri-ciri khasnya. Berbeda dengan yang demo murni itu kan bajunya apa aja gitu ya kan. Ya kalau dilihat singkatnya kayak sudah terlatih gitu loh. Iya, mudah-mudahan iya bukan provokator lah ya. Stay aja untuk Bekasi, terutama yang tinggal di daerah Sumarekon. Saya juga ada kenalan juga di daerah Bekasi, cuma bukan di Sumarekon, sedikit keluar dari dekat mallnya, ya dekat mallnya. Kanopi, Kanopi ini Mbak Nur masih bersama kita dan pendengar Radio Nongkrong Bareng. Jadi kita tanpa terasa sudah mengalir hampir ke jam 11 Mbak Nur. Dan dari apa pembicaraan kita ini, Mbak Nur kan orang yang senang belajar ya Mbak ya. Artinya belajar itu mencari ilmu lewat buku, lewat apapun, media apapun gitu ya Mbak ya. Rasa ingin tahunya besar. Kemudian ingin berkontribusi di bidang yang langsung nyata kepada masyarakat. Di luar tadi ada manajemen, kemudian ekonomi, ya fakultas di Universitas Terbuka gitu kan ya Mbak Nur ya. Oke. Lalu ke depannya apa yang masih menjadi mimpi untuk diraih Mbak ke depannya?
mimpi yang belum serai ya. Iya. Rumah udah punya. Set udah ada lah, ya. Iya. Pengalaman sudah. Oke, monggo. Mimpi yang belum diraih, kayak mungkin nanti pulang di Insya Allah, tapi tidak ngoyo untuk S2-nya, tapi ada planning ke sana. Setelah mungkin S1 saya ini bermanfaat dulu dan tahu bagaimana di lapangan ini nantinya seperti apa gitu. Kalau mimpi yang belum diraih, tidak ada sih, saya suka ngalir saja. Mungkin ya cukup di rumah hidup bahagia sendiri, begitu. Nggak terlalu muluk-muluk. Nggak mencari pendamping, Mbak. Kan harus dipasang. Iya. Apabila ada, alhamdulillah. Bisa ke atas, Bangku. Jodoh di tangan Tuhan nih, bukan di tangan provokator. Tapi kalau nggak ketemu, jodoh di tangan Tuhan. Kalau nggak dikejar, pasif saja. Untuk masalah jodoh pasif. Kenapa, Mbak? Untuk masalah jodoh itu pasif. Oh, oke. Iya. Mungkin boleh sampaikan ke pendengar gitu. Salam ya sama Mbak Yanti dari KMTH. KMTH itu adalah sebuah organisasi komunitas masyarakat anggap hukum ya. Yang ada di Hong Kong, di Indonesia besar juga ya. Organisasi membantu teman-teman yang membutuhkan hukum, bantuan hukum. Bukan pengen dihukum. Ya, Mbak, mungkin kira-kira apa yang membuat yang ingin disampaikan supaya teman-teman gerak hatinya untuk ikut belajar, menambah ilmu, berubah hidupnya, atau bagaimana? Ya, ini conclusion ya, pesan-pesan ya untuk teman-teman. Sebelumnya terima kasih ya yang sudah menyimak, salam kenal semuanya, dan pesan ya mungkin untuk teman-teman TNI semuanya di negara penempatan, isi waktu dengan belajar nggak harus dengan menempuh pendidikan yang lebih tinggi yaitu belajar formal, tapi juga bisa informal melalui buku, lebih sering membaca yang benar ya, jangan gosip-gosip atau mungkin bacaan-bacaan yang kontra gitu, karena sekarang banyak sekali ya berita yang memang memantik sesuatu yang kurang benar gitu. Nah, melalui video atau podcast pendidikan, menyimak ini nongkrong bareng, memanfaatkan internet untuk situs edukasi itu yang informal. Apabila memungkinkan belajar formal itu bagus juga sih, karena sekarang lebih fleksibel seperti di UT itu, atau ikut kursus dan pelatihan. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin dan siap untuk kembali ke tanah air dengan ilmu, pengalaman, dan juga usaha. Terima kasih. Saya juga terima kasih, tadi ada kata-kata dengan radio nongkrong bareng ya, kita punya unsur edukasi selain entertainment, informasi. Pak Nur, semoga sukses ke depannya ya, kita turut mendoakan apapun, jangan kapok kalaupun kita undang nanti kapan waktu. Mungkin kumpulkan Mbak Yanti ya lagi untuk membahas lebih dalam tentang isu-isu atau case-case, kasus-kasus yang up to date, yang terkini. Dan selamat beristirahat, Mbak. Mungkin udah cukup malam, besok mulai kerja lagi ya. I like Monday. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangku. Iya, selamat malam. Terima kasih banyak. Apa yang mau disampaikan Pak Pangku, atau ada sesuatu ya untuk sing kita? Ya, jadi mungkin yang pertama-tama tentunya saya mengucapkan selamat bertemu dengan Mbak Nur yang telah memberi inspirasi untuk teman-teman yang lain tentunya. Dan semoga di luar negeri kita rajin nabung, juga nabung pengetahuan yang
tersalur dengan baik seperti melalui UT atau yang lain. Dan nanti saat pulang ke Indonesia sudah punya tabungan, juga punya ilmu, jadi kira-kira pola berpikirnya agak berubah. Menata masa depannya mungkin lebih baik. Mungkin itu aja, akan saya tutup dengan pantun aja. Ya. Merah putih bendera kita, burung Garuda itu lambangnya. Banggalah jadi anak Indonesia dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Papua, negeri kita tercinta. Berbagai macam suku dan agama, tapi hidup rukun sentosa. Mari kita jaga demi anak cucu kita. Pohon kelapa tinggi-tinggi, manjatnya lumayan hati-hati. Jadi pejabat dan petinggi, kalau ngomong sama rakyat harus hati-hati. Tapi jangan suka korupsi. Terima kasih, selamat malam. Sukses, terima kasih waktunya Pak Pangku Rubiono, sehat selalu ya. Selamat beristirahat, selamat menyaksikan apapun, dan semoga kita bangsa ini tetap bersatu ya. Tidak ada perpecahan, tidak ada macam-macam lagi, tidak rusuh berhenti. Ya, orang bijak mengatakan kepedihan tidak selalu dengan air mata, kadang-kadang dia hadir lewat senyuman. Saya pastikan sampai terasi dan ucapan terima kasih. Arigato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Bye. Bye-bye. Ya, para pendengar semuanya, saya tutup dengan sebuah lagu ya untuk teman-teman semua. Semoga bisa menikmati ya, selamat istirahat dan beraktivitas besok kembali. Bye. Ngaku tajir tapi nyesel menangis. What? Janji manis cicilan tracks. Oh no, niat primer ujung-ujungnya nangis. XP baru laptop gaming high spec, tapi tiap bulan nunggu gajian kayak anak paskibra. Jawa apartemen gaya kayak crazy rich, padahal bayar wifi aja mesti patungan men bro. Flexing liburan di story Instagram, padahal check-in hotel pakai voucher pinjaman. Jaket branded, celana Supreme, tapi kantong cuma receh buat beli bensin. Oh no, yo, janji manis cicilan kredit. Minggu tamat flexi, minggu ketiga miris. Oh no, ngaku sultan saldo dusta, duit timpu cicilan makin gila. Janji manis cicilan kredit. Hey, ngaku tajir tapi nyesel menangis. What? Janji manis cicilan kredit. Oh no, niat paymer ujung-ujungnya nangis. Lengari temal, bang cicilan gue jatuh tempot. Awal bulan gaya ngegas, akhir bulan makan nasi kecap bro. Janji beliin cewek gelang belian, tapi cicilan motor aja belum kelar mek. Oh no.